Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat dalam sukacita di tengah keluarga. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya ajak Ibu Bapak Saudara-saudara untuk kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan sabda Tuhan ini. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan sabda-Mu ini dalam kesetiaan iman. Bersabdalah bagi kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 menyatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan sabda Kristus bagi kita bersama malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Jemaat Korintus memiliki kompleksitas persoalan yang begitu luar biasa di dalam persekutuan mereka. Kita telah membahas konsep dalam strata sosial tentang orang kaya, orang miskin, tentang kepedulian dan ketidakpedulian, tentang kesombongan dan kerendahan hati. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus kembali mencoba untuk membentuk pola pikir dan iman, pemahaman warga jemaat di Korintus tentang proses kehidupan yang harus mereka jalani dengan iman mereka. Di ayat 8 dijelaskan oleh Paulus bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Banyak orang dalam kehidupan ini, termasuk jemaat di Korintus, yang menganggap bahwa hidupnya sempurna ketika ia memiliki pengetahuan yang tinggi, ketika ia mampu untuk bernubuat, ketika ia mampu untuk berbahasa roh, ketika ia mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup. Ia merasa bahwa kehidupannya lah yang paling perfect di antara orang lain. Saudara, harus ada satu kesadaran di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu itu pasti ada batas waktunya, ada batas akhirnya. Karena itu Paulus katakan bahwa nubuat, bahasa roh, maupun ilmu pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang kekal dan abadi dalam diri manusia. Mereka bisa memiliki pengetahuan yang tinggi, mereka bisa berbahasa roh yang hebat, mereka bisa bernubuat yang luar biasa. Tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu itu yang pertama dari Tuhan asalnya. Dan yang kedua, ada batas akhir dari segala sesuatu. Sehingga pernyataan yang melanjutkan statement ini adalah apa yang harus dibanggakan oleh manusia ketika ia menyadari dengan pasti bahwa segala sesuatu yang ia miliki dalam hidup pasti akan berakhir. Kekasih-kekasih Tuhan, tapi ada hal yang menarik. Di ayat yang ke-8, justru di bagian pertama, di pernyataan pertama di ayat 8 ini mengatakan, kasih
tidak berkesudahan. Paulus membalik. Ia katakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada batas waktunya. Segala sesuatu itu ada akhirnya. Segala sesuatu itu ada masanya. Tetapi yang abadi, yang kekal itu adalah kasih. Di bagian depan dikatakan kasih tidak berkesudahan. Yang lain berkesudahan, namun kasih tidak. Yang Paulus mau bilang dan katakan adalah bahwa hidup manusia harus dipenuhi dengan kasih ilahi itu. Hidup manusia harus diletakkan dalam dasar kasih yang kuat. Sehingga ketika kasih itu yang menjadi fondasi kehidupan manusia, maka hidup yang dijalani oleh manusia pasti akan bermakna dan berdampak bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Namun jika kasih itu tidak menjadi sesuatu yang melandasi dan mendasari kehidupan manusia, maka apapun yang dilakukan oleh manusia tentu orientasinya adalah untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, Paulus dalam perikop ini juga mau berbicara tentang konsep pola pikir. Di dalam kehidupan jemaat Korintus, pola pikir sangat lemah. Pola pikir jemaat begitu dangkal di dalam memahami kehidupan beriman dan bersekutu di dalam sebuah jemaat. Karena itu Paulus mengurai bahwa waktu aku anak-anak, aku berpikir, bertindak, aku bersikap, aku berbicara seperti anak-anak. Namun ketika aku sudah menjadi dewasa, maka sifat kekanak-kanakan itu harus kutinggalkan dan aku harus melangkah jauh untuk menunjukkan kedewasaan sebagai seorang yang dewasa. Paulus mau bilang bahwa ada begitu banyak orang dewasa tapi masih memiliki pikiran anak-anak. Ada begitu banyak orang-orang dewasa di dalam persekutuan jemaat Korintus tetapi memiliki karakter seperti anak-anak. Ibu bapak saudara-saudara, sifat kekanak-kanakan itu yang pertama adalah bahwa anak-anak itu selalu menggunakan simbol-simbol di dalam kehidupan dan di dalam proses pertumbuh kembangan dirinya. Saya beri contoh. Ketika papa mama pulang dari pekerjaan lalu membawakan oleh-oleh, membawakan es krim, membawakan kue, membawakan roti, membawakan permen, lalu memberikan kepada anak, maka anak akan melihat itu sebagai sebuah simbol kasih sayang papa mama kepada dirinya. Jadi membawakan sesuatu, memberikan sesuatu adalah sebuah simbolisasi dari anak terhadap wujud perasaan dari orang lain, dari papa mamanya, dari kakaknya kepada dirinya. Namun ketika kita pulang sebagai orang tua lalu tidak membawa apa-apa, kemudian anak bertanya, mana roti, mana permen, mana es krim dan sebagainya, maka kita katakan bahwa papa lupa, mama lupa membeli. Maka dalam benak berpikir anak, papa mamanya tidak peduli. Dan bahkan yang lebih ekstrim lagi, tidak mengasihi dan menyayangi dirinya. Simbol-simbol ini selalu dipakai oleh anak untuk bisa memahami konteks kehidupan. Yang kedua, karakter anak itu adalah membeu, menduplikasi, mengikuti, meniru. Saudara perhatikan di dalam keluarga anak-anak kita. Ketika mereka masih bertumbuh, maka mereka akan mengikuti. Mereka cepat sekali untuk mengikuti karakter, mengikuti cara bicara, cara bekerja, cara berperilaku, dan sebagainya dari kita sebagai orang tua atau kakak-kakaknya. Nah, sikap membeo atau menduplikasi ini itu memang menjadi ciri anak. Supaya ia dapat mengekspresikan bahwa ia juga ambil bagian, ikut terlibat di dalam sebuah proses yang sedang terjadi dalam keluarga. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, paling tidak 2 poin ini tentang ciri atau karakteristik anak
oleh Paulus itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Orang dewasa itu tidak lagi menggunakan simbol. Misalnya, ketika kita sakit, simbol kita adalah kita berdoa dan pasti kita sembuh. Persoalannya ketika kita berdoa dan kita tidak sembuh sesuai dengan keinginan kita, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Yang terjadi adalah frustasi. Yang terjadi adalah kita menuntut Tuhan, marah, memberontak, dan sebagainya. Maka bagi Paulus, ini adalah anak-anak, orang dewasa yang hanya menggunakan simbolisasi seperti waktu ia masih anak-anak, lalu kemudian menerapkan itu dalam relasi dengan Tuhan dan sesama, maka itu menjadi masalah. Dalam hubungan dengan orang lain, saya mau katakan, di mana tempat kita terlalu banyak ribut, terlalu banyak gontok-gontokan, terlalu banyak memprotes. Saudara-saudara, beberapa survei mengatakan bahwa tempat di mana orang begitu banyak protes dan begitu banyak tidak puas adalah gereja. Mau tidak mau kita harus akui itu. Nah, ketika kita ada di dalam gereja, maka kita tidak boleh menggunakan simbolisasi anak-anak dalam pola berpikir kita. Kalau tidak didengar usulnya marah. Kalau tidak diperhatikan keluar. Kalau tidak mendapatkan perhatian minta atestasi. Ini anak-anak. Ini bukan pola berpikir dewasa. Nah, karena itulah maka Paulus membantu kita untuk mengklasifikasi pola berpikir ini. Apakah saya dan saudara adalah orang dewasa yang sudah memiliki karakter kedewasaan, atau kita dewasa tapi kita masih seperti anak-anak? Yang lebih ekstrim adalah anak-anak yang sudah punya sikap kedewasaan di dalam dirinya. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau bahwa anak-anak biarlah mereka menjadi anak-anak. Pada waktunya mereka akan menjadi seorang dewasa. Tapi jangan mereka anak-anak tapi memiliki karakter dan pola berpikir yang dewasa. Karena itu akan melampaui kapasitas dalam dirinya. Kita sebagai orang dewasa harusnya memiliki karakter dewasa yang mumpuni. Bukan kembali kepada anak-anak yang menggunakan simbol-simbol atau hanya meletakkan segala sesuatu di dalam kehendak pikir kita. Dan kita tidak mengindahkan atau memahami kehendak pikir Allah dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bacaan kita ini kita juga belajar bagaimana Paulus berbicara tentang konsep bahwa kasih itu jauh lebih besar bobotnya dibandingkan iman dan pengharapan di ayat 13. Ada begitu banyak orang bertanya kepada saya, apa keunggulan kasih, Pak Pendeta? Sedangkan kasih, iman, dan pengharapan itu adalah bagian konsep teologis yang sama-sama harus dilakukan oleh setiap orang. Kekasih-kekasih Tuhan, Paulus sadar bahwa manusia tidak bisa mewujudkan kasih secara baik dan benar. Kasih itu hanya milik Allah, karena Allah itu kasih. Dan kasih Allah itu tidak ada batas. Kasih manusia ada batasnya. Karena itulah maka kasih itu punya bobot yang sebenarnya jauh lebih besar, yang akan mendorong seseorang untuk beriman dan berpengharapan kepada Allah. Iman dan harapan itu milik manusia. Kita manusia dalam hidup ini diarahkan untuk beriman dan berpengharapan. Karena ketika orang beriman dan orang berpengharapan dengan benar, maka apapun yang ia kerjakan itu pasti menghasilkan sesuatu. Kasih itu milik Allah yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu, kita mau belajar untuk bersama-sama memproses kehidupan kita untuk juga melakukan kasih itu dengan benar. Tidak hanya beriman, tidak hanya berpengharapan, tapi juga kita harus memiliki kasih di tengah-tengah hidup kita. Sudahkah saudara dan saya memiliki kasih?
Sudahkah kasih itu menjadi bagian yang terus memberikan spirit bagi kita untuk ada di dalam relasi yang benar dan tepat kepada Tuhan dan sesama dalam hidup? Kasih ilahi tidak berkesudahan. Kasih ilahi akan terus diberikan tanpa pamrih, tanpa melihat apa yang sudah diberi. Tidak menuntut untuk diberi di dalam kehidupan. Allah di dalam Yesus Kristus melakukan itu. Kita sebagai gerejanya juga harus belajar terus untuk mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih ilahi bukan kasih manusia. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak mengenal batasan. Kiranya firman ini menolong kita untuk mewujudkan dan melakukan konsep kasih ilahi itu di tengah-tengah hidup kita. Dan jadilah seorang yang dewasa di dalam iman, bukan menjadi anak-anak yang selalu menuntut dan membeong. Tuhan Yesus memberkati saudara.